Bismillahirrahmanirrahim. Para ahbab, para pecinta, ikhwan, muslim muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita pada episode kali ini dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Konsultasi beberapa pertanyaan yang penting untuk dijawab sebagai solusi kehidupan kita bersama. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lihat fenomena Kiai yang mungkin yang perlu dijawab. Mungkin di kota-kota besar termasuk New York, bahkan mungkin di Jakarta ataupun di beberapa tempat yang lain yang macet misalnya, terkait dengan bagaimana ketentuan dan cara kita menjamak sholat. Menjamak sholat apakah ada boleh ya? Boleh, dan kalau boleh bagaimana caranya, dan ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh dalam Al-Quran, hadis, dan juga oleh para ulama kita. Silakan. Jadi begini, masalah jamak sholat, menjamak sholat ini memang penting ya diketahui oleh umat Islam dimanapun. Ya. Terutama umat Islam yang ada di Amerika atau yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Nah, di mana kadang-kadang karena unsur faktor pekerjaan, misalnya pada waktu zuhur pelanggan ramai, susah ditinggalkan. Nanti asar ada waktu santai misalnya, atau nanti diperkirakan pulang asar jalanan macet. Gimana sholat dalam masalah ini? Nah, di dalam masalah ini harus tahu tentang tata cara jamak sholat. Nah, masalah jamak sholat ini ada beberapa level, beberapa tingkatan ya. Level pertama, jamak sholat bagi musafir yang perjalanan jauh, safar qashar, yaitu perjalanan qashar itu ya kalau dikonversi dengan kilometer sekitar 80,5 km. Entah kalau mil di Amerika kira-kira berapa ya? Berapa tadi? 80 km. 80,5. Nah, itu boleh jamak, boleh qashar. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau dikerjakan waktu zuhur namanya jamak takdim, kalau dikerjakan waktu asar jamak takhir. Maghrib gitu juga. Itu level pertama. Yang kedua, jamak sholat dalam perjalanan yang tidak mencapai masafatul qasri. Tidak sampai batas perjalanan jauh ya. Misalnya 70 kilo, 60 kilo, 50 kilo, 40 kilo, ini boleh juga menurut ulama Syafi'iyah. Cuma ini pendapat kedua, level bawah. Level pendapat kedua ini boleh, cuma nggak boleh qashar. Karena jamak boleh. Jamak boleh. Kemudian ada level yang ketiga. Level yang ketiga ini jamak sholat karena lil hajah, karena ada keperluan. Contohnya seperti jamak sholat berjamaah di masjid karena mator, karena hujan. Atau karena salju. Mau segera pulang, misalnya waktu sholat berjamaah zuhur di masjid, ini kok hujan atau salju di Amerika. Habis itu mau pulang, nanti kalau kembali lagi waktu asar itu susah. Maka ini bagaimana? Ini boleh jamak karena keperluan. Boleh karena keperluan seperti ini. Darurat. Karena lil hajah. Bukan darurat, lil hajah. Nah, termasuk seperti ini, seperti orang sakit ya. Seperti orang punya hajatan. Bagaimana, boleh juga. Bagaimana kalau pengantin ya? Kan itu harus berhias. Termasuk pengantin. Di jamak takdim atau jamak takhir ini boleh juga. Berarti itu cuman jamak tapi tidak kasar. Mungkin level ketiga ini yang karena hajah ini yang bisa diamalkan oleh muslim yang bekerja kepada orang lain. Misalnya waktu zuhur banyak pelanggan atau meeting ya di kantor dengan karyawan, dengan bos, susah ditinggalkan, maka zuhurnya niat jamak takhir dengan asar. Atau misalnya nanti asar pulang susah sholat di jalan karena macet atau apa, maka jamak takdim. Maka seperti itu. Ini level yang ketiga. Kemudian ada lagi level yang keempat, jamak sholat di rumah tidak ada kesibukan.
tanpa ada hajat, tanpa apa. Ini sebagian ulama Ahlus Sunnah membolehkan. Kalau dari kalangan salaf, kalangan sahabat, itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iya. Lalu dari kalangan tabi'in, ini Imam Ibnu Sirin. Iya. Jadi boleh. Ini sebagian kawan ya, tempo hari di Maryland, di Washington DC, ada yang tanya apakah itu punya Syiah. Sebenarnya bukan cuma Syiah, di kalangan Ahlus Sunnah tuh ada. Kemudian pandangan Ibnu Abbas dan Ibnu Sirin ini masuk ke dalam pandangan sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Kalau dari Malikiyah Imam Ashhab, kalau dari Syafi'iyah itu Imam Ibnul Munzir An-Naisaburi, itu membolehkan jamak di rumah tanpa ada keperluan. Karena santai aja gitu, ingin jamak misalnya, itu boleh. Dan Kiai, bagaimana ketentuan jamak qasar itu? Tadi misalnya boleh di rumah. Yang apakah kita harus keluar dulu dari rumah atau yang lebih kuatnya begitu nih? Kalau untuk musafir ya, kalau untuk musafir yang safar qasrin, pendapat level pertama, jamak itu kan memang harus keluar dari wilayah. Wilayah itu ketentuannya kalau apakah? Di Indonesia itu apakah desa atau kelurahan. Nah, berarti kalau di Amerika itu apa ketentuannya? Iya, pokoknya mungkin desa. Kalau misalnya di masjid di desa sendiri kita nggak bisa kayaknya. Kalau di desa sendiri kan belum musafir masih. Oh ya, walaupun misalnya udah keluar dari rumah. Walaupun keluar dari rumah, cuma jalan-jalan di depan kan bukan musafir. Iya. Musafir itu kan sudah keluar dari wilayah. Oke, Masya Allah. Saya kira itu ya. Insya Allah cukup terbuka jawaban dari guru kita terkait dengan solusi bagi kita yang sibuk bekerja, terutama mungkin di kota-kota besar, bahkan di negara non-muslim, untuk kita melakukan jamak qasar salat kita agar ibadah kita juga terus terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat semuanya dan para pecinta, para ahbab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cukup bermanfaat bagi kita semua atas jawaban yang diberikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.